Nama saya Noveri Abdul Salam dengan NIM belakang 03 dari kelas manajemen 3A. Video ini diperuntukkan untuk pemenuhan tugas praktik ibadah dan kiroat dosen pengampu Bapak Roni Hidayat MA. Dalam video kali ini, saya akan membahas dua materi. Yang pertama, perkara yang dapat membatalkan wudhu, dan yang kedua adalah perkara yang tidak dapat membatalkan wudhu. Nah, pasti kalian pada kepo kan, apa aja sih perkara-perkara atau hal-hal yang dapat membatalkan wudhu dan hal-hal yang tidak dapat membatalkan wudhu? Langsung aja yuk ke videonya. Beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama itu adalah segala sesuatu yang keluar dari kedua kemaluan. Misalnya saja seperti air kencing, tahi atau buang air besar, keluar angin atau kentut, mani, mazi, dan wadi. Yang kedua, tidur pulas dan tidak menetap pada duduknya. Jadi, hadis yang menjadi dasar pada perkataan di sini adalah hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika dalam keadaan berpergian supaya tidak menanggalkan sepatu selama 3 hari 3 malam, kecuali apabila junub, termasuk juga saat membuang air besar, buang air kecil, dan tidur pulas. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Tirmizi. Beliau menganggap hadis ini hadis yang sahih. Nah, jika seseorang tidur dalam keadaan tetap pada tempat duduknya, maka wudhunya tidak batal. Inilah yang dimaksudkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu berikut ini. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunggu waktu Isya hingga larut malam, atau mereka tertidur dalam keadaan duduk. Hingga kepala mereka taruhin ayun ke kanan dan ke kiri, mereka kemudian mengerjakan sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Hadis riwayat Syafi'i, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Sedangkan reaksi Tirmizi yang diriwayatkan oleh Syubah berbunyi, aku melihat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidur nyenyak sebelum dibangunkan untuk mengerjakan sholat. Bahkan saya mendengar suara menengkur salah seorang dari mereka. Kemudian mereka terus bangun lalu mengerjakan sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Dan Ibnu Mubarak berkata, inilah pendapat kami jika mereka tidur dalam keadaan duduk. Yang ketiga, hilangnya akal. Baik hilangnya akal karena gila, pingsan, mabuk, atau minum obat-obatan yang sedikit maupun banyak, baik duduknya dalam keadaan menetap ataupun tidak, sebab hilang kesadaran yang disebabkan minum obat-obatan lebih buruk daripada ketika sedang tidur. Inilah pendapat yang telah disepakati oleh para ulama. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadis Yasrah binti Sofwan radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya ia tidak mengerjakan sholat sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Tirmizi mengatakan hadis ini sahih. Imam Bukhari berkata, hadis ini merupakan hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Pendapat ini diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Abu Daud berkata, saya pernah berkata kepada Ahmad, hadis Yasrah bukanlah hadis sahih. Ahmad menjawab, tidak. Ia adalah hadis sahih. Imam Ahmad dan Nasai dari Basrah pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Keterangan hadis ini meliputi menyentuh kemaluannya sendiri dan kemaluan orang lain. Dan dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, lelaki manapun yang menyentuh kemaluannya hendaknya ia wudu, dan perempuan manapun yang menyentuh kemaluannya hendaknya ia wudu. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Qayyim berkata, menurut Al-Hazimi, sanad hadis ini sahih. Sebaliknya, mazhab Hanafi berpendapat menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Sebagai dasar atas hal ini hadis mu'alaq. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya. Apakah ia diharuskan berwudhu? Beliau pun menjawab, tidak, sebab ia adalah bagian dari anggota tubuhmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Ibnu Hibban menganggapnya sebagai hadis sahih karena Ibnu Madani berkata hadis ini lebih baik daripada hadis Yasrah. Nah, udah tahu kan perkara-perkara apa aja yang dapat membatalkan wudhu? Masih ingat nggak? Oke, kita bakal ulang lagi. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kedua kemaluan. Yang kedua, tidur pulas dan tidak menetap pada duduknya. Yang ketiga, hilangnya akal.
Dan yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang. Setelah kita mengetahui perkara yang dapat membatalkan wudhu, ternyata ada juga perkara-perkara yang tidak dapat membatalkan wudhu. Jadi ada beberapa hal yang tidak membatalkan wudhu. Saya akan menguraikan beberapa hal yang secara umum dipandang sebagai penyebab batalnya wudhu. Padahal yang sebenarnya tidak, karena memang tidak ada hadis yang sahih dalam menjelaskan hal-hal tersebut. Yang pertama, menyentuh murim perempuan tanpa penghalang. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menciumnya saat beliau sedang berpuasa. Beliau pun bersabda, sesungguhnya cuman tidak membatalkan wudhu dan tidak juga membatalkan puasa. Hadis riwayat Ishaq bin Rahawiyah. Al-Bazar juga meriwayatkannya dengan sanad yang baik. Abdul Haq berkata, selama ini saya tidak melihat hadis ini memiliki kecacatan sehingga ia harus diabaikan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Aku lalu mencarinya, dengan tidak sengaja tanganku menyentuh telapak kaki beliau yang tengah ditegakkan karena beliau sedang bersujud dan membaca doa. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung kepadamu dalam segala perkara. Aku memuji-Mu dengan pujian yang tak terhingga, sebagaimana Engkau memuji pada Zat-Mu. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Yang kedua adalah keluar darah yang bukan dari kemaluan, baik karena luka, bekam, maupun mimisan, baik darah yang keluar sedikit ataupun banyak. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, kaum muslimin tetap mengerjakan sholat meskipun mereka dalam keadaan terluka. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah memijit jerawatnya hingga mengeluarkan darah, tetapi beliau tidak wudhu. Ibnu Abu Aufa pernah menudahkan darah, tetapi beliau tetap meneruskan salatnya. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengerjakan salat saat lukanya masih mengalirkan darah. Begitu juga Ubad bin Bishr yang terkena anak panah ketika sedang mengerjakan salat dan ia tetap meneruskan salatnya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Bukhari secara mu'alaq. Yang ketiga, muntah baik yang memenuhi mulutnya ataupun tidak. Muntah tidak membatalkan wudhu karena tidak ada hadis yang dapat dijadikan sebagai landasan mengenai hal ini. Yang keempat, ada memakan daging unta. Kenapa memakan daging unta tidak dapat membatalkan wudhu? Memakan daging unta tidak dapat membatalkan wudhu berdasarkan pendapat Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali, yang mayoritas sahabat dan tabi'in. Tapi ada suatu hadis yang sahih memerintahkan wudhu setelah memakan daging unta. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, perlukah kami wudhu setelah memakan daging kambing? Beliau menjawab, jika kamu mau wudhu lakukan, tapi jika tidak mau melakukannya, maka tidaklah mengapa. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keharusan wudhu setelah memakan daging unta. Beliau pun menjawab, berwudhulah setelah memakan daging unta. Ketika beliau ditanya tentang daging kambing, beliau menjawab, kamu tidak perlu wudhu. Beliau pernah ditanya juga mengenai sholat di tempat pengembalaan unta. Beliau menjawab, janganlah kamu mengerjakan sholat di situ, karena itu tempat-tempat setan. Beliau juga ditanya mengenai sholat di tempat pengembalaan kambing. Beliau menjawab, sholat di situ karena tempat itu penuh dengan keberkahan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Hibban. Yang kelima, adanya sifat ragu dalam diri yang sudah berwudhu. Nah, jika seseorang yang sudah bersuci merasa bimbang apakah dia telah berhadas atau belum, maka kebimbangannya tidak perlu dihiraukan dan wudhunya tidak batal, baik sedang dalam sholat maupun tidak, hingga benar-benar yakin bahwa dirinya telah berhadas. Dari Abad bin Tamim, dari bapak saudaranya, radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya pernah mengalami sesuatu atau keluar kentut tatkala sedang sholat. Beliau lantas bersabda, janganlah kamu meninggalkan sholat sebelum benar-benar yakin ada yang mendengar bunyi kentut atau tercium baunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kamu merasakan
sesuatu dalam perutnya dan bimbang apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid sebelum mendengar suara kentut atau ada yang mencium baunya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Maksud hadis ini tidak hanya sebatas mendengar suara atau mencium baunya, tetapi yang terpenting adalah adanya keyakinan bahwa memang ada sesuatu yang keluar dari duburnya. Nah, yang keenam ada tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak pada saat mengerjakan sholat tidaklah membatalkan wudhu, karena beberapa hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan permasalahan ini adalah tidak sahih. Jadi tertawa terbahak-bahak tidak akan membatalkan wudhu kalian. Yang ketujuh adalah memandikan mayat. Tidak diwajibkan bagi seseorang untuk wudhu setelah memandikan jenazah, karena dalil yang menyatakan wudhu batal setelah memandikan jenazah itu adalah lemah. Maka memandikan mayat itu tidak termasuk dalam hal yang dapat membatalkan wudhu. Nah, kalian masih ingat nggak sih dari yang aku jelasin tadi? Kita ulang lagi ya dari yang pertama. 1. Menyentuh rahim perempuan tanpa penghalang. Yang kedua, keluar darah yang bukan dari kemaluan baik karena luka, bekam, maupun mimisan, baik darah yang keluar sedikit ataupun darah yang keluar banyak. Yang ketiga, muntah baik yang memenuhi mulutnya ataupun tidak. Yang keempat, memakan daging unta. Yang kelima, adanya sifat ragu dalam diri orang yang sudah berwudu. Yang keenam, tertawa terbahak-bahak. Dan yang ketujuh, memandikan mayat. Sekian presentasi atau penjelasan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terjadi kesalahan kata dan ucapan, harap dimaafkan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.